Hops People, hari ini kita mau bahas kemenangan besar kita semua, para netizen Indonesia yang tidak pernah lelah untuk kritis. Kita geser ke Kalimantan Timur. Ada kabar yang bikin geleng-geleng kepala, tapi berakhir dengan plot twist yang memuaskan. Rencana pengadaan mobil dinas super mewah buat Gubernur Kaltim seharga 8,5 miliar rupiah resmi dibatalkan. Kok bisa? Nah, di sini kita lihat bahwa kekuatan kontrol sosial itu bekerja nyata, bukan cuma sekedar teori yang ada dalam buku PPKN doang. Kita jujur aja sih, uang 8,5 miliar buat satu mobil. Bayangin Hope People, uang segitu banyaknya jika kita gunakan untuk membangun jalan dan infrastruktur yang ada di pelosok Kaltim, udah jadi berapa kilometer itu? Isu ini meledak setelah media, termasuk kita, mulai nge-spill rincian anggarannya. Publik langsung bereaksi. Kenapa? Karena di saat rakyat lagi memperjuangkan harga pangan yang terus naik, pejabatnya malah mau duduk manis di atas jok kulit mobil seharga rumah mewah di Jakarta Selatan. Ini bukannya kita nggak suka kalau pejabat itu punya fasilitas bagus ya, tapi ini soal empati. Kaltim itu provinsi kaya, tapi tantangan infrastrukturnya luar biasa besar. Rasanya nggak etis kalau prioritasnya malah lari ke kemewahan pribadi. Untungnya, kalian semua nggak diam. Nah, poin penting yang ingin aku garis bawahi di sini adalah kritik itu adalah kontrol sosial. Dulu, anggaran-anggaran ajaib kayak gini itu hanya lewat aja di bawah meja. Tapi sekarang, begitu beritanya naik ke portal berita, netizen langsung gerak memviralkan. Pembatalan mobil seharga 8,5 miliar ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah masih takut sama opini publik. Mereka sadar kalau mereka memaksakan untuk membeli mobil mewah ini, itu sama saja dengan melakukan bunuh diri reputasi. Ini adalah bukti nyata bahwa suara kita memiliki nilai tawar. Kontrol sosial itu bukan cuma soal nyinyir-nyinyir semata, tapi kita memastikan bahwa uang yang kita bayarkan untuk pajak itu tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi semata. Kejadian di Kaltim ini harusnya menjadi alarm bagi pejabat di daerah lain. Jangan pikir rakyat itu enggak melek anggaran. Di era digital, semuanya transparansi. Sekali kalian enggak peka dengan kondisi ekonomi rakyat, hukuman sosial itu bakal jauh lebih mahal daripada harga mobil mewah itu sendiri. Kita apresiasi langkah pembatalan ini, namun harus diakui bahwa langkah ini terjadi setelah gelombang kritik menerjang. Tapi setidaknya ada usaha untuk mendengarkan. Inilah yang kita mau, pemerintah yang fleksibel dan tahu kapan harus mengerem ego sendiri demi kepentingan publik. Terima kasih telah mendengarkan Hops ID, tetap kritis, tetap waras, dan sampai jumpa di pembahasan panas selanjutnya. Ciao.